Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan, insyaallah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap memperbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Ahad ya, kita dapat meluangkan waktu kita untuk kita manfaatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya. Karena di antara bentuk zikir itu juga dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita baca ayat Allah, ada ayat Al-Qur'annya, ada ayat Al-Kauniyahnya. Dan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mari juga kita tetap memperbanyak salawat dan salam karena itu tuntutan Bapak sekalian. Kenapa kok kita selalu dalam permulaan itu mengajak mari kita selalu bersalawat, karena itu tuntutan dan perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi, kan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberi kemuliaan, diberi kelebihan, diberi keutamaan untuk menyampaikan ajaran Islam yang jadi ikutan kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita kan kajian Al-Quran, tapi dengan ayatnya dikaitkan dengan dulu sekali ini adalah bagaimana kita mewaspadai bencana, kan ini. Bencana, di balik bencana itu azab biasanya. Ya. Ada bencana, ada azab. Kita bentengi diri kita, kita waspadai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, kemudian kita kaitkan dengan apa fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya. Apalagi dalam sampai hari ini, sampai pekan ini kita masih di hadapan kita diberitakan setiap hari, setiap saat bagaimana suasana gempa Cianjur ya. Gempa Cianjur yang baru saja terjadi 5 hari yang lalu dan cukup memberikan pengaruh besar terhadap suasana yang kita alami di negara kita. Ya, tentunya dengan kelihatannya kecil tapi besar jadinya Bapak sekalian. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tapi menurut kita sesuatu hal yang tidak kita duga, suatu hal yang tidak bisa kita perkirakan, Allah akan berbuat sekehendak hatinya. Itu yang perlu Bapak sekalian. Jadi sebagai orang beriman, kita yakini dulu
bahwa Allah akan berbuat sekehendak hatinya. Fa'alun lima yurid. Itu maka salah satu sifat Allah itu iradah. Iradah itu berkeinginan. Ya. Kalau Allah berkeinginan, tidak bisa dihalangi oleh siapa saja, gitu aja. Iradah. Walaupun keinginan itu menurut biasanya di atas dunia ini dijadikan oleh Allah berdasarkan hukum kausalitas, gitu ya. Sunnatullah biasanya. Tetapi kalau kondisi tertentu dijadikan oleh Allah di luar itu. Maka di akhir surat Yasin itu innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, kalau itu urusan Allah kan itu ya. Kalau itu urusan Allah iza arada, kalau dia ingin. Kalau dia ingin, dia tidak perlu hukum sebab akibat lagi. Dia tidak perlu hukum kausalitas lagi. Dia tidak perlu sunnatullah, dia akan ayyakula lahu kun fayakun. Itu banyak contoh Bapak sekalian. Nah, sekarang adanya gempa, adanya bencana gempa dilanjutkan banyak rentetannya itu. Bencana gempa, bencana longsor, bencana apa lagi? Banjir, bencana hujan kan itu. Kan lanjutan dari bencana itu. Sehingga menimbulkan korban yang cukup signifikan banyaknya. Signifikan itu jumlah yang luar biasa lah ya. Karena Bapak suatu gempa yang kekuatannya 5,6 istilah sekarang magnitudo ya. Itu ukuran badan meteorologi ya. 5,6 itu biasanya rendah itu ya. Ya rendah itu. Di bawah 6 itu rendah. Jarang ada terjadi apa. Tapi kalau Allah berkehendak walaupun rendah, akibatnya bisa besar. Ini akibatnya cukup besar itu. Kalau 318 orang yang sudah meninggal, di masjid kita ini 2 kali masjid, jamaah masjid inilah kira-kira. Penuh 2 masjid 318. Itu yang sudah apa? Yang sudah meninggal, yang di rumah sakit, ya, rumah ribuan kan. Satu aja nyawa luar biasa harganya Bapak sekalian. Itulah bencana. Ya, apa tidak dibuat gitu ya? Apa tidak kita buat kalau bencana datang, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah itu coba kita kaitkan dengan ayat ini Bapak sekalian. Walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya penduduk kampung itu atau penduduk negara itu juga boleh, amanu, mereka itu beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi sayang mereka itu membohongi. Membohongi apa? Membohongi ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabinya. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk kampung itu akan merasa aman? Atau apakah penduduk negara itu akan merasa aman bahwa bisa saja datang kepada mereka bencana kami di waktu malam mereka sedang tidur? Ya. Afa amina, apakah mereka akan merasa aman kalau bencana dari kami datang sedang mereka tidur? Jawabnya tentu tidak, gitu Bapak sini. Dikuatkan lagi oleh Allah. Awa amina ahlul qura, apakah akan merasa aman penduduk negara itu ayyatiyahum ba'suna, bahwa bisa saja datang kepada mereka bencana dari kami duha. Duha ini waktu pagi sekarang ini. Wahum yal'abun, mereka sedang sibuk bermain-main. Ada lagi ayat yang sesudahnya. Jadi itu jelas Bapak sekalian bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalau yang namanya bencana itu tidak bisa terencana datangnya. Tidak bisa diperkirakan kapan dia akan
terjadi. Coba lihat, kalau kita kaitkan di dalam surah Araf ini juga ayat sebelumnya Bapak sekalian. Ayat 91 dikatakan oleh Allah, kalau bencana itu sudah datang, fa akhazathumur rajfah, maka Allah menimpakan kepada mereka goncangan. Rajfah itu goncangan seperti gempa. Fa asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di rumah mereka, jasimin, bangkai-bangkai yang tertimbun. Ini cocok betul dengan apa yang terjadi di mana ya? Di Cianjur. Fa akhazathumur rajfah, maka mereka itu disiksa oleh bencana, gitu artinya ya. Rajfah, goncangan yang kuat. Nah, goncangan yang kuat itu adalah gempa, ya. Fa asbahu, maka akibatnya jadilah mereka itu di fidarihim, di rumah mereka sendiri. Padahal rumah biasanya tempat mereka beristirahat, tempat mencari ketenangan, mencari ketentraman. Tapi sebaliknya, ini rumah menjadi apa? Menjadi bencana. Jadilah mereka di dalamnya jasimin, bangkai-bangkai yang tertimbun. Alhamdulillah Bapak sekalian. Ini kita kait-kait. Ayat bencana di dalam Al-Quran sangat banyak. Bukan dikit deh. Ayat bencana di dalam Al-Quran sangat banyak. Akibat dari bencana ini macam-macam. Coba saya kaitkan lagi dengan ayat yang lain Bapak sekalian. Dalam surat Al-Ankabut, boleh Bapak lihat nanti. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40. Fakullan akhaznahu bizambihi. Fakullan, maka setiap-tiap mereka itu kami beri mereka siksaan disebabkan dosanya. Ya. Intinya setiap kaum Nabi yang membangkang gitu ya. Itu karena keterkaitannya ini sejarah para nabi-nabi yang ditantang oleh para pengikutnya. Maka di dalam ayat ke-40 dikatakan oleh Allah, bacalah sejarah, telitilah sejarah, kata Allah, fakullan, semua kaum-kaum yang membangkang itu akhaznahu bizambihi, kami beri mereka siksaan disebabkan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka itu yang kami siksa dengan kami kirimkan angin kencang yang berpasir. Itu ya. Itu tidak di Indonesia mungkin sulit terjadi. Angin kencang berpasir. Panas pula kan? Kalau di padang pasir mungkin sering terjadi itu. Itu ada satu bentuk dan itu terjadi. Coba kita baca kaum Ad, kaum Samud. Wa minhum man akhazathu sayhah. Ada juga di antara mereka itu yang disiksa dengan soiha. Soiha itu suara yang sangat keras, petir, ya, halilintar gitu ya. Itu kaum Ad, ya. Baca dalam kamar yang Samud. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada lagi di antara mereka itu yang kami timbun di dalam bumi. Nah, itu banyak. Di antaranya Cianjur. Tetapi ini asal ceritanya adalah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu ditimbun oleh Allah oleh gunung yang kalau di dalam Al-Quran itu diangkat, tapi secara logikanya longsor. Karena di waktu malam Nabi Lut disuruhkan perintah dengan para pengikutnya untuk pindah ke kampung seberang. Semua orang beriman pindah, tapi yang membangkang, yang tetap menantang ajaran Nabi Lut dengan melakukan hubungan sejenis, ya, tetap tinggal, termasuk istrinya. Dengan dikira apa, istri Nabi aja bisa tidak diselamatkan oleh Nabi. Jadi setelah Nabi Lut selamat, siapa? Longsor datang, mereka tertimbun semua.
Khassafna lahu bil arda. Kemudian ada lagi wa minhum man aghraqna. Ada lagi yang kami siksa, kami tenggelamkan mereka. Kalau yang secara individu, Firaun matinya kenapa? Mati waktu mengejar Nabi tenggelam dalam lautan. Ya. Tapi yang lebih besar tenggelam itu adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh itu tidak terhitung jumlahnya. Umum malah kan, karena walaupun tidak ada data berapa penduduk di zaman Nabi Nuh itu, tapi yang jelas yang selamat hanya sekitar puluhan lah, puluhan. Selainnya mati. Siapa yang mati? Semua yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, termasuk anaknya. Anaknya siapa? Kan'an. Termasuk istrinya kan? Nah, kan? Inilah Bapak sekalian yang diingatkan oleh Allah. Semua bentuk kejadian ini, ada angin kencang berpasir, ada suara keras, ada tertimbun, ada yang terbenam, sehingga mereka mati semuanya. Fidarihim jasimin. Apakah itu Allah melakukan penganiayaan terhadap mereka? Dibantah oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Kami lakukan ini bukanlah menganiaya mereka, tetapi kata Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi ini adalah disebabkan mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Kenapa dia menzalimi dirinya? Zalim itu Bapak sekalian, maksudnya orang yang melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat itu sama dengan berbuat zalim terhadap dirinya. Jadi zalim itu tidak mesti kepada orang lain. Kalau orang lain merugikan hak orang lain. Tetapi yang sebenarnya orang itu lebih banyak menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Ya, dengan melalaikan kewajibannya kepada Allah, dan kadang-kadang dia terjerumus kepada perbuatan yang bernilai maksiat. Nauzubillah min zalik. Nah, ini kita kaitkan dengan yang tadi Bapak. Ada lagi yang lain, ya. Jadi, dan kalau kita lihat lagi dan kita kaitkan dengan kehidupan kita, mungkin boleh kita katakan tiada hari tanpa ada bencana, kan begitu? Kita bisa saja berkata tiada hari tanpa ada bencana. Cuma bedanya apa? Ada yang dekat kita, ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Nah, kalau yang sekarang ini kebetulan skalanya besar, akibatnya cukup besar begitu, kita lihat di dalam gambar-gambar itu, maka ini tentu cukup memberikan peringatan khusus kepada kita, ya. Maka silakan kamu kembalikan kepada Al-Quran, silakan kamu baca apa yang telah ditunjukkan, dituntunkan oleh Allah kepada kita. Kan itu intinya Bapak sekalian. Cerita-cerita ini kan sengaja banyak di dalam Al-Quran. Jadi suatu hal yang luar biasa juga isi Al-Quran itu kan kisah. Kisah itu cerita. Sehingga di dalam cerita itu lebih banyak ada kaitannya dengan dakwah para nabi. Gini, semua dakwah para nabi. Dan kemudian kita dapatkan lagi, semua para nabi itu mendapat tantangan. Tidak ada nabi yang tidak mendapat tantangan. Tidak ada, artinya apa? Memimpin umat ini, menyelamatkan umat ini, tidak ada yang tidak ada tantangannya. Jangan dikira Nabi Sulaiman tidak ada tantangannya, ya. Orang menganggap nabi yang paling mulus Nabi Sulaiman. Tidak, besar tantangan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dia raja dari segala raja. Bukan raja manusia aja ada Nabi Sulaiman. Raja di raja, kemudian juga raja hewan, raja jin. Raja jin semuanya jadi raja dia. Tetapi dapat tantangan. Baca Bapak sekalian bagaimana umat Nabi Nabi Sulaiman itu menantang, karena di zaman Nabi Sulaiman lah ilmu sihir ini mulai berkembang. Ya silakan dibaca itu.
Akhirnya juga mereka mendapatkan kesulitan bagaimana? Walaupun di zaman Nabi Sulaiman mereka beriman, tapi setelah meninggal Nabi Sulaiman mereka kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Sulaiman. Jadi dari itu Bapak dan Ibu sekalian, itu diceritakan kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kemudian di samping dia diceritakan, dia berkelanjutan peristiwa ini terjadi. Berkelanjutan. Tiada henti-hentinya. Jadi kalau secara bernegara itu sebabnya ada BNPB apa itu? Badan Penanggulangan Bencana. Di bawah menteri, di bawah presiden langsung itu kan? Iya, standarnya dekat sama lah dengan menteri itu kan? Saking besarnya, berapa bencana itu? Nah, di saat menghadapi bencana, kita kewalahan Bapak Ibu sekalian. Ya. Di saat-saat menghadapi bencana itu manusia akan tahu bahwa mereka kewalahan, bahwa mereka lemah gitu ya. Mereka lemah, dia tidak bisa berbuat terhadap sesuatu hal yang diapakan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa aman. Karena sudah dijamin oleh Allah. Afa amina, apakah kamu akan merasa aman? Kalau pertanyaan seperti itu jawabnya tidak. Afa amina ahlul qura, apakah kamu akan merasa aman wahai penduduk kampung-kampung ini? Al-qura itu jamak daripada qarya. Atau negara ini, apa kamu merasa aman bahwa bisa saja datang kepada kamu, kamu tenang-tenang tidur di rumah kamu, tiba-tiba datang musibah. Apa musibah? Ya banjir, ya kebakaran, ya longsor, itu aja. Apakah kamu kira-kira kamu sedang asik-asik kerja di kantor, di kebun, di sawah, seperti yang terjadi di Cianjur ini kan gitu. Semuanya asik kerja. Jam 1 itu sedang asik kerja semua. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor, ada yang sedang mengajar kan. Buktinya ada beberapa orang guru, beberapa santri yang sedang, ya di antara korban itu ada kelompok guru yang tertimbun itu Bapak sekalian ya. Ya luar biasa. Maka dari awal Allah sudah mengatakan afa amina, kamu tidak aman. Nah, kalau kamu tidak aman, berarti kamu harus ingat siapa yang menjaga keamanan ini. Kan itu? Itu intinya kan? Kalau kamu pasti tidak aman, merasa kamu bisa aja, maka agar kamu aman, maka fazkurullah zikran katsira. Anda harus banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain Bapak sekalian. Jadi kalau ada tuntunan kepada kita di dalam kondisi apa saja perjalanan hidup kita ini, ada tuntunan berzikir kan itu. Kan tidak ada gerak kita yang tidak ada dituntun untuk zikir. Coba lihat, tidak tidur, tidak bangun, tidak ke WC, tidak keluar WC, tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak makan, atau tidak melakukan sesuatu tugas, tetap ada pedoman zikirnya. Zikirnya mungkin dengan ada ucapan yang kita baca, atau dengan pikiran kita yang teringat terhadap kebesaran Allah kan gitu. Kan zikir itu bisa dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim, berzikir kita Alhamdulillah, berzikir kita. Atau di saat kita tidak keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, berzikir kita. Ya. Kenapa? Ya Allah, dengan namamu saya keluar rumah ini dan aku bertawakal kepadamu. Tidak ada kebesaran, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi kecuali di tanganmu ya Allah, selamatkan aku. Nah, kemudian kita berpikir ya Allah, ya. Macam-macam apa yang bisa, otak kita ini kan bisa apa? Menerawang apa? Otak ini kan bisa bukan hanya sekadar bukan bisa berpikir, dia bisa juga berpikir apa yang terjadi, apa yang dilihat. Walaupun kamu sedang berjalan-jalan, lihatlah kata Allah. Letakkanlah orang sedang berpariwisata, berrekreasi. Boleh silakan, dan malah itu disuruh qul siru fil ar. Kamu berjalan dalam muka bumi ini. Fanzuru. Tapi di waktu kamu berjalan itu lihat, ya. Perhatikan, pikirkan. Itu artinya. Itu sudah berzikir. Perhatikan, pikirkan. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana akibat daripada berbagai macam yang dilakukan oleh orang-orang yang membohongi agama. Akan ketemu perjalanan sejarah itu.
Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, sekali lagi kita katakan, kita tidak akan pernah terlepas daripada bencana. Maka tugas kita hanya waspada. Waspadai dirimu. Ya. Kalau ringkas jawabannya sudah terjawab sama kita. Baca ayat 96 tadi. Apa? Agar kita terhindar daripada kalaupun dapat musibah juga, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dengan nilai kan? Walau anna ahlal qura, kalau penduduk kampung itu amanu, imannya bagus, istiqomahnya bagus, kemudian wattaqau, dan mereka bertakwa. Kalau itu sudah ada, itu kunci pokok iman takwa. Maka kata Allah, la fatahna, sebagai nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan oleh Allah kepada mereka barakat, berbagai macam keberkahan yang muncul di langit dan bumi. Kalaupun terjadi juga musibah, itu akan menjadi nilai bagi dia. Ya, kalaupun juga terjadi musibah, karena musibah itu kalau sudah terjadi, dia tidak akan pilih orangnya. Apakah orangnya jahat, apakah orangnya jahat, kan? Kita mengukur aja lah. Yang meninggal di Cianjur ini 318. Orang kan selalu mengidentikan, itulah banyak bergelimang dosa katanya kan. Padahal kita yakin, hakul yakin, di antara yang sebanyak itu mungkin banyak juga yang soleh, banyak juga yang kokoh imannya, banyak juga para ulama kan, banyak juga yang sebelumnya sudah selesai melakukan sholat zuhur kan. Memang ada juga yang orangnya yang jahat, yang penuh maksiat. Maka tapi kalau Allah berkehendak, dia diratakannya aja. Karena hukumnya tetap hukum sebab akibat. Hanya pertolongan-pertolongan khusus lah yang bisa menyelamatkan. Bisa dan kalau musibah terjadi, Allah akan meratakan. Kalau sudah merata terjadi, kita tidak bisa ngindar. Paling-paling orang akan menilai nanti apa sebabnya ini terjadi. Ya, gitu ya. Dan sudah itu mungkin hanya menilai, itulah kamu selama ini, ya kan itu ada yang seperti itu mungkin ya. Itulah kamu selama ini disuruh sholat, tidak sholat, disuruh ini meninggalkan ini masih kamu terus lakukan, maka datang siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita terhadap peristiwa yang model ini kita tidak boleh menghukum. Ya. Kita hanya mengambil iktibar. Bisakah kita menghukum? Itulah orang-orang ini kan selama ini dia gini-gini. Mungkin tidak bisa. Kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas, kalau dia itu, kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, kalau dia selama ini memang orang yang tidak dekat dengan Allah, yang tidak memperlihatkan keimanan dan ketakwaannya, dan banyak maksiatnya, tidak melakukan kewajibannya, sudah pasti itu adalah siksaan untuk dia. Ya, salat tidak, halal haram ada kan, bergelimang pula dosa kan. Dan memang di setiap tempat ada tempat-tempat yang bergelimang dosa sekarang kan, cuma banyak sedikitnya. Kalau tempat yang banyak bergelimang dosa itu kan boleh dikatakan merata sekarang ya. Tidak bisa kita mengatakan di mana-mana. Di mana-mana ada maksiat sekarang Bapak sekalian ya. Kalau maksiat. Tapi kenapa yang dihukum oleh Allah? Ya Allah memberikan contoh kan gitu ya. Allah berikan contoh di sini. Nah, kalau kebetulan yang kena itu adalah orang-orang bergelimang dosa itu, itulah siksaan untuknya. Siksaan awal. Belum lagi siksaan sebenarnya, baru siksaan awal. Orang yang disiksa dengan musibah kematian yang pertama itu siksaan awal. Karena belum lagi siksaan kubur, belum lagi siksaan apa? Di padang mahsyar, belum lagi siksaan neraka. Ya. Tapi bagi orang-orang yang selama ini alhamdulillah secara apa? Secara zahirnya perjalanan hidupnya ya tidak merugikan orang lain. Apa yang diwajibkan kepadanya tidak ditinggalkan kan? Atau di dalam kehidupannya ini dia mengamalkan apa yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat, Sufyan namanya. Sufyan ini orang pinggiran kota Bapak sekalian. Tiba-tiba sedang Nabi ada di Madinah,
Nabi sedang berikan tausiah seperti ini. Ya biasa orang kampung, orang Badawi dia karakternya kan berbeda. Langsung aja dari jauh dia bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah," ya kan? "Qulli fil Islam qaulan la as'alu ghairak." Orang heran, enggak ada benar ini kan? Tapi itulah orangnya ya. Dia datang, Nabi sedang ada suatu majelis, orang banyak dengar, dia bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, tolong ingatkan kepadaku Islam ini hanya dengan suatu kata." Maksudnya apa? Agar mudah diingatnya gitu ya. Satu kata jawaban, kalau aku sudah dapat jawaban darimu, aku tidak perlu susah-susah bertanya kepada yang lain. Nabi adalah orang yang arif. Nabi adalah orang yang bijak. Maka Nabi tidak marah di waktu seperti itu, tapi dijawabnya dengan suatu kata-kata yang istilah orang ahli hadis, kata Rasulullah, "Qul." Kalau itu yang kamu katakan, "Qul amantu bil mustaqim." Dua kata aja. Kamu ingin pegang Islam kapan saja? Katakan, "Saya orang beriman." Itu satu. Kapan saja, di mana saja katakan, "Saya orang beriman." Sumastaqim. Kemudian teguhkan pendirianmu dengan itu. Istiqomah. Coba lihat, kan luar biasa ya jawaban Nabi, dan luar biasa juga jawaban yang diterima oleh sahabat tadi. Dia sahabat yang ibarat kita sekarang pendidikannya agak sederhana lah ya. Tapi dia dapat pertanyaan yang memberikan pelajaran kepada para sahabat yang ada di sana dan juga kepada kita. Kan kapan saja, di mana saja, kan yang dua itulah yang kita perlu. Kalau keimanan ada, apapun perjalanan hidup ini kita tidak takut maksudnya. Ya. Apapun perjalanan hidup ini kita tidak takut. Amantu billah. Ya. Yang jadi susah sekarang kan imannya itu yang sudah rontok sekarang, gitu aja. Orang kalau kenapa dia tinggalkan sholat, imannya terganggu. Ya. Kenapa dia berani korupsi, imannya terganggu, kan itu aja kan. Kenapa dia, maaf ngomong Bapak sekalian, dengan berbagai macam kejahatan itu, jawabannya satu aja, kualitas imannya yanqus. Kalau kata Nabi kan ini, al-iman yazid wayan kus. Iman itu naik grafiknya, tapi ada lebih banyak, kadang-kadang dia mudah turun. Nah, di saat turun inilah yang dikatakan Nabi, jangan sampai dibiarkan dia turun. Katakan, amantu billah, saya orang beriman dengan Allah. Sumastaqim, kemudian pegang itu terus menerus. Nah, maka itu jugalah yang tidak kita pegang di dalam menghadapi ini. Soalnya kalau terjadi juga musibah, ya apa boleh buat. Maka itu sebabnya Nabi juga memberikan, kalau orang imannya sudah bagus, istiqomahnya jalan, terjadi juga musibah terhadap dirinya, kan ada hadis Nabi lagi mengatakan, "Man mata ghariqan faqad syahida." Saja ya. Orang yang mati tenggelam, kan urusan dunia aja, maka dia akan dapat nilai syahid. Maksud saya gini Bapak sekalian, bisa saja saudara-saudara kita yang meninggal di Cianjur ini dia syahid, kan bisa aja ya. Tapi bisa saja dia meninggal itu adalah ashabun nar. Yang syahid kenapa? Karena dia tadi, dia perjalanan hidupnya baik-baik aja, perjalanan hidupnya keimanannya bagus, kokoh, keyakinannya bagus, tidak meninggalkan ajaran agama. Tiba-tiba datang musibah, tidak salah dia, Allah berkehendak. Maka kata Nabi, faqad syahid, maka dia saksi. Maka para ulama mengatakan dia syahidnya syahid dunia. Karena biasanya syahid itu kalau syahid di dalam perang menegakkan agama Allah. Tapi ada aja orang yang tenggelam, ada yang terbakar gitu Bapak sekalian. Nah, kalau sekarang ini, kalau tenggelam itu bisa tenggelam dalam air, bisa tenggelam dalam timbunan tanah, termasuklah seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu Bapak sekalian, maka kita diingatkan oleh Allah bagaimana caranya kita beriman dan kita bertakwa. Karena bentuk daripada istiqomah itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di saat sudah terjadi musibah ini, minimal Bapak sekalian kalau kita kaitkan ayat ini, minimal ada 5 hal yang jadi perhatian kita ini. Ya. Kan kita baca ayat ini, kemudian kita kaitkan banyak ayat-ayat musibah ini. Dan juga kita kaitkan apakah musibah ini ada kaitannya dengan ayat apa? Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah banyak bermunculan yang namanya kebinasaan di muka bumi ini, di darat, di laut. Tak tahu di darat, nak tahu di laut. Bima kasabat aydin nas, itu tidak terlepas daripada kesalahan perbuatan manusia itu sendiri. Liyuzaqahum ba'dallazi ma amilu, agar Allah memberikan kepada mereka rasa siksaan disebabkan perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali. Artinya apa? Dengan contoh-contoh yang kecil-kecil yang seperti ini, Allah memberikan contoh. Mudah-mudahan kamu dapat pelajaran, kamu dapat kembali. Kembali itu artinya kembali sadar, kembali bertobat, kembali beriman, kembali bertakwa, kembali melaksanakan ajaran agama. Nah, mana yang 5 tadi saya katakan Bapak-Ibu sekalian? Yang pertama, adanya bencana demi bencana ini adalah memperkokoh tauhid dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini bagi orang yang berpikir tidak ada jalan lain dia akan mengakui kebesaran Allah. Gempa. Gempa itu apa? 2 kemungkinan. Vulkanis, tektonik. Yang sering di Indonesia ini dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau vulkanis itu kan sekitar Gunung Merapi aja. Tidak begitu besar bahayanya. Tapi kalau tektonik itu gempa yang disebabkan pergeseran lempengan bumi di bawah tanah sehingga mengguncang ke atas. Nah, bumi ini rupanya ada petak-petak juga ya. Di petak itu ada apanya? Ada jaraknya mungkin. Kalau ketemu dia yang guncang sekali. Satu. Pertanyaan kita sekarang. Kalau petak atau lempengannya itu bisa diketahui oleh manusia. Ada alat sekarang. Maka itu sebabnya sepanjang Pulau Sumatera, bagian barat, sepanjang pantai selatan Jawa, itu ada lempengan-lempengan bumi dan ada patahan-patahannya. Yang lebih berbahaya di patahan-patahannya itu. Itu bisa diketahui manusia. Tapi kapan dia itu bergeser? Kapan dia itu bergeser? Kapan dia itu bergerak? Bisa nak manusia mengetahuinya? Sampai sekarang belum ada ilmunya. Nah, kan belum ada ilmunya ya. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia sekarang, atau ilmu yang dikuasainya, belum ada ilmu yang memberi peringatan jam sekian, tanggal sekian, tempat sekian ada gempa. Ada enggak sekarang masih ada? Enggak ada. Yang paling ukuran gempa ini kan selalu Amerika ya. Kita ada tapi selalu Amerika. Bahwa setelah terjadi gempa di mana? Itu pertanyaannya ke Badan Meteorologi Amerika, berapa kedalamannya? Karena dia yang mempunyai alat yang lebih canggih. Yang ada bagi kita alat sekarang adalah alat stenografi apa namanya itu? Ya. Yang ada tintanya gini-gini terus. Itu berputar gini terus kan. Kalau dia normal, kalau gempa kan dia gini ya. Itu yang ada. Tapi itu adalah setelah terjadi. Nah, itu aja. Jadi gempa bisa diketahui oleh manusia adalah setelah terjadi. Pertanyaan, kenapa ilmu manusia yang sudah tinggi ini tidak bisa mengetahui sebelum terjadi? Nah, ini yang pertanyaan yang saya katakan, apakah kamu juga tidak mengakui kebesaran Allah? Kalau kita secara Al-Quran mudah jawabannya. Apa jawabannya? Kamu memang sudah punya ilmu, kata manusia, kata Allah. Pintar kamu segala. Kalau sekarang ini apa yang tidak terbayang oleh kita sudah kenyataan.
Tapi dari awal Allah sudah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Secanggih apapun, setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, sebenarnya ilmu itu hanya sangat sedikit yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kalau dalam hadis dibayangkan gini Bapak sekalian, kalau air laut itu diambil jarum satu, jarum apa? Jarum penjahit, ibu-ibu banyak ya? Dimasukkan jarum itu ke dalam air, kemudian diangkat jarum itu. Ada enggak air tinggal di jarum itu? Ada tak? Ada dikit. Itulah ilmu manusia. Setetes. Seluruh itu ilmu Allah semua. Seluas laut. Tak usah seluas laut, seember aja lah. Kapan habisnya itu kan? Tapi Allah, wa midadi kalimatillah, ada. Itu kan saking luasnya ilmu Allah. Maka kalau orang sebenarnya, kalau dia betul-betul kajian keilmuannya, tidak ada jalan lain dia mengakui kebesaran Allah. Ini aja. Tidak bisa difilsafatkan ini lagi. Filsafat itu kan orang berpikir bebas Bapak sekalian. Kenapa lah gempa? Apalah ini? Kalau sebabnya bisa dikatakan mungkin. Bisa dicari-cari. Orang berpikir bebas berdasarkan pikiran yang logis Bapak, bisa itu. Tetapi kenapa dia terjadi? Ya, kenapa dia bergerak itu tidak bisa sampai sekarang. Itu satu contoh. Apalagi yang lain. Silakan fenomena alam yang berbagai macam-macam ini, kalau difikirkan oleh seseorang akan bertambah keimanannya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bertambah keyakinan kita, pengakuan kita bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, gitu ya. Lemah di dalam segala-galanya. Contoh sedikit aja Bapak sekalian. Sakit aja kita. Bapak dan pernah sakit mungkin ya. Kalau tidak pernah sakit, coba lihat berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit. Atau Prof. Edi yang selalu menghadapi orang sakit ya. Kalau ditanya dengan secara apa, pertanyaan yang jujur kepada orang yang sakit itu, paling-paling ya dia akan mengaduh dengan apa, merasa sakit, rasa sakitnya. Tetapi kalau dia jujur, dia di sana itu akan mengakui, ya Allah, baru sedikit saja kesehatan yang kau berikan kepadaku terganggu. Kan itu ya? Terganggu. Sudah begini. Kalau begitu, di saat saya sehat, berapa nilainya ya Allah? Kan itu ya? Tadi sebelum kita pengajian bacakan surat apa? Ar-Rahman ya. Berapa kali? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa banyak? Apalagi nikmat Allah yang kamu bohongi, kata Allah. Kamu bisa duduk di masjid ini aja sudah luar biasa. Atau ibarat yang lain aja, nanti pulang makan enak, makan rasanya sudah sepiring nambah puluh setengah piring kan? Itu enak ya. Coba suatu saat badan agak sedikit apa? Pernah enggak Bu? Pernah enggak kira-kira kesehatan kita terganggu? Habis enggak nasi sepiring tadi? Disengajakan oleh kawan bikin yang enak-enak Yang enggak pernah dibuatkan. Tapi enggak apa? Nah rasa. Maka itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak ngaku juga kah kebesaran Allah? Apalagi kalau dikaitkan dengan bencana yang seperti ini. Jadi itu nomor satu, menambah kekokohan iman kita, memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang imannya sudah bertambah, ini keinginannya beribadah juga kuat, ketakwaannya akan terpelihara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Ibu-ibu sekalian, ini peringatan, tazkirah, ya. Tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu tidak berbuat dengan sekehendak hati kamu di atas dunia ini, kan itu? Bahwa kamu di atas dunia ini diberi kebebasan hidup, tetapi dengan tuntunan dan ujian yang harus kamu ikuti. Kalau kamu melakukannya ini, kamu akan selamat. Tapi kalau yang
ini kamu tantang, kamu langgar, awas kata Allah. Aku akan memperlihatkan kebesaranku. Kalau di saat Allah memperlihatkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka kamu akan, ya, itu sebabnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau di saat-saat sudah berbahaya itu sejahat apapun orang, keluar apa? Fitrahnya. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, kan? Atau datanglah ke rumah sakit, di saat-saat orang yang sakit itu mengadu-adu kesakitan, apa permintaannya? Ya Allah, selama ini tidak kenal dia dengan Allah, kan? Selama ini tidak kenal dengan sekarang, sebentar, ya Allah sakit, ya Allah, kan gitu kan? Cuma setiap apa kenal, ya Allah sakit, kan? Sudah itu kan? Jadi kalau ada sunnah Nabi, kita salah satu sunnah adalah iyadatul marid, mengunjungi orang kan ada salah satu pekerjaan sunnah adalah iyadatul marid, mengunjungi orang sakit, rumah sakit. Dan itu pahalanya besar. Tapi dah 2 tahun ini pahala besar itu terhalang oleh Dr. Edi. Sampai sekarang belum boleh rupanya. Ya belum boleh, Prof. Ada kemarin nak besok ke rumah sakit, ada kawan yang tiba sakit, nah di depan itu dilarang, belum boleh. Ya kenapa? Ya karena COVID belum apa? Belum tuntas katanya. Jadi ke rumah sakit Muhammad Hussein masih belum boleh berkunjung. Silaturahmi dengan apa? Padahal yang disuruh itu agar kita melihat ini contoh orang yang sakit, dia mengadu dan kita sadar untuk itu. Peringatan, kan sakit itu kan termasuk bencana kan? Ini sakit, ya Allah. Dia orang itu akan cerita. Oh, susah, nanti gua hari nak makan macam-macam ya. Ya Allah, ya kan gitu ya. Ya Allah, bagaimana kalau aku juga terjadi hal-hal yang seperti ini? Nah, itu yang keduanya. Yang ketiganya, suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau bencana itu sudah terjadi, itu namanya musibah. Nah, itu dulu. Kalau bencana sudah terjadi, itu musibah. Dan setiap musibah yang terjadi, itu sudah tertulis. Gitu ya. Sudah tertulis. Bukan musibah itu tiba-tiba aja. Jangan dikira ibu-ibu dan bapak sekalian, peristiwa gempa Cianjur ini tiba-tiba terjadi, enggak. Tapi Allah dari awal secara azali sudah tahu bahwa tanggal sekian, jam sekian, tempat sekian akan terjadi gempa dan berakibat orang meninggal sekian. Sudah ada itu. Kenapa sudah ada? Itulah sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau begitu, apa yang terjadi itu bukan pilihan. Ya bukan pilihan, tapi yang sebenarnya itu musibah dijadikan oleh Allah karena luasnya ilmu Allah tadi, bukan karena dipaksakan oleh Allah. Ini masalah akidah lagi, berat lagi memahaminya sekalian. Di antara masalah iman yang sulit kita memahami adalah masalah qada dan qadar. Kan itu ya. Qada dan qadar, ketentuan Allah yang sudah tertulis. Perjalanan hidup kita ini sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dalam keadaan apapun yang kita kerjakan sudah diketahui oleh Allah. Tetapi kita tidak boleh memahaminya secara jabariyah. Ya. Tidak boleh pula secara qadariyah. Kita menjalaninya secara bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dinamakan qadar itu ketetapan Allah yang azali, karena luasnya ilmu Allah. Allah tahu apa yang bakal terjadi secara terperinci kepada kita. Kita manusia sekarang ini apa? Segalanya sudah dicatat oleh Allah. Kalau istilahnya dicatat, rufi'atul aqlam wa juffatil suhuf. Sudah, pena sudah diangkat dan sesuatu itu sudah tertulis. Jadi perjalanan kita jalani tertulis saja. Tapi pertanyaan, apakah itu paksaan dari Allah? Tidak. Tapi Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi, maka ditulisnya. Oh, si anu ini nanti tanggal sekian dia karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia perbuat itu.
Nah, itu maka yang dimakan kadar itu ditulis oleh Allah. Bukan dipaksakan oleh Allah. Jadi kalau ini musibah, memang sudah tertulis. Maka di dalam ayat Al-Quran adalah setulis nilai ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablu an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah yang terjadi di bumi atau di dalam diri kamu masing-masing. Ya itu ya. Kenapa? Apapun musibah yang terjadi di bumi. Kalau di bumi kan banjir, kebakaran, longsor, tertimbun, gempa, itu kan di bumi. Pada diri kamu sakit atau macam-macam ya. Itu kata Allah sudah tertulis fi kitab. Sudah ada bukunya. Kalau pakai buku ada bukunya catatannya, lengkap. Tapi itu tidak seorang pun yang tahu ilmu catatan itu. Jadi catatan perjalanan hidup kita ini sudah ada. Kenapa ditulis oleh Allah? Ya, agar Allah memberitahu saking luasnya ilmunya. Kalau manusia itu tidak punya ilmu masa ke depan. Yang lalu aja sebagian tahu. Tapi tidak usah yang ke depan, yang besok aja tidak tahu kita. Kita mengatakan membaling insya Allah. Kalau Allah sudah tahu segala sesuatu. Sampai secara terperinci, secara individu. Jangan diukurkan Bapak sekalian, bagaimana Allah tahu itu? Bagaimana nak ngapalnya? Itu manusia. Kalau manusia ya, dia hanya bisa fokus kepada satu masalah. Tidak bisa fokus kepada 10 masalah dalam satu waktu, tidak bisa. Dia fokus satu masalah. Nah, jadi kembali kita masalah tadi, bahwa musibah ini, apa yang terjadi ini, bencana ini adalah musibah. Kalau sudah musibah, pertama kita terima. Yang kedua, kita ambil pelajaran. Yang ketiga, kita sabar. Yang keempat, kita ikhtiar. Kan itu, kalau musibah. Apakah musibah kematian, apakah musibah sakit, apa musibah kehilangan, apa musibah alam seperti ini? Terima? Ya, amanah billah. Maka itu jawaban Sufyan, kami beriman. Kan itu ya. Sudah beriman, sudah itu apa? Terima dengan sabar. Sabar. Kalau sabar, insya Allah wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang yang sabar. Allazina iza asabahat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kehilangan itu jawabannya, bukan itu untuk kematian secara individu aja, secara keseluruhan. Sudah itu apa? Kita jadikan kesabaran itu untuk berikhtiar yang lebih baik ke depan. Nah, kan itu aja. Kenapa ini? Ya, baik ke depan. Ya, baru terakhir kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu dan bapak sekalian, pelajaran berharga untuk kita untuk memantapkan keyakinan bahwa gempa ini adalah tanda awal sebagai akan terjadinya hari kiamat. Itu yang paling penting ya. Gempa merupakan tanda awal akan terjadinya kiamat. Ini yang paling penting. Kalau tadi sudah kita katakan gempa itu bisa saja dia apa? Gempa tektonik kecil di gunung itu. Gempa tektonik sekitar itu, dan bisa agak lebih besar kalau terjadi tsunami seperti di Aceh kan. Kalau vulkanis dia akan terjadi sekitar gunung itu, baru sedikit kan. Kita di Sumatera tidak merasakan Jawa di Jakarta aja tidak merasakan gempa Cianjur itu. Padahal Jakarta Cianjur itu tidak begitu jauh. Nah, kenapa? Itu karena baru sedikit. Atau gempa sebelum ini di mana-mana tidak terasa. Tapi hampir di setiap negara ada gempa. Kalau di Jepang tiap sebentar. Di Eropa juga sering gempa ya Bapak sekalian. Bukan tempat kita aja gempa. Jadi di semua tempat ada terjadinya gempa. Paling-paling ada daerah yang agak kurang frekuensinya.
seperti kita di bagian timur Sumatera ini jarang terjadi gempa. Tapi jangan dikira tidak bisa terjadi gempa. Ada orang katakan gitu kan. Kita ini kan apa? Jauh dari apa? Kalau terjadi gempa besar di pagar alam itu bagaimana? Di Sumatera Selatan nih daerah gempa itu kemungkinan itu bisa terjadi ini pagar alam, lahat gitu kan, sampai Muara II sana. Jadi karena itu tidak berapa jauh dari pantai barat bukan berarti tidak bisa aja terjadi kepada kita. Kalau kebetulan goncangan gempa itu umpamanya 8, sekian umpamanya kan. Kan ada diperkirakan sekarang bakal terjadi gempa di Sumatera dengan kekuatan lebih dari 8 umpamanya kan. Bisa aja ke sana, bisa aja. Atau bentuk yang lain. Dan musibah itu tidak gempa saja. Kenapa dikaitkan dengan ini merupakan ciri-ciri awal bahwa dunia ini akan kiamat, gitu ya? Ayat Al-Quran mengatakan. Kita sering baca surat Zalzalah kan? Ya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu bukan goncangan kecil lagi. Yang goncang bukan lagi provinsi. Yang goncang lagi bukan satu kabupaten. Dunia ini. Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncangan-goncangan yang kuat. Tidak berhenti-berhenti. Karena kalau zilzal itu bergoncang. Tapi diulang lagi secara bahasa Arabnya. Itu maf'ul mutlak namanya. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sebenar-benarnya goncangan. Tidak semenit, tidak sejam, tapi apa? Berkelanjutan. Yang terjadi di Cianjur ini tidak sampai semenit. Ya. Kalau 3 jam dunia ini goncang bagaimana? Hancur semua kan? Pasti hancur semua Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi dikatakan oleh Allah, apabila bumi ini goncang dengan goncangan-goncangan yang dahsyat, zilzalatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga dengan goncangan itu bukan saja dia terjadi goncangan, tapi akan meleburkan, mengeluarkan segala isinya. Nah, coba lihat apa isi bumi Bapak sekalian. Minyak. Kalau minyak sudah tumpah apa dia? Bakar. Apa isi bumi lagi? Api kan? Asyik bumi kita ini luar biasa isinya. Ya emas yang ibu-ibu pakai itu dalam bumi kan? Minyak yang kita beli untuk jalan mobil ke sini tadi. Tapi di balik itu ada Gunung Merapi itu apa itu? Api yang keluar dari perut bumi. Sekarang api itu keluar semua bagaimana? Masya Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman lah meninggal dia. Karena orang beriman bau kiamat aja dia sudah meninggal. Tapi orang yang tidak beriman di dalam hadis itu dikatakan sengaja disiksa oleh Allah dengan kondisi yang sampai dia betul-betul di akhirnya baru dia mati. Wa qalal insanu malaha. Manusia berkata, "Ya Allah, apa ini yang terjadi? Bagaimana ini ya Allah? Bagaimana?" Gitu. Waktu itulah Bapak dan Ibu sekalian, ya, bukan itu saja, berkelanjutan lagi dengan dari atas. Iza samsu kuwirat. Sudahlah bumi hancur, matahari apa? Bergulung-gulung. Kalau bergulung-gulung berarti apa? Lebur dia kan? Sekarang udah usah lebur. Di beberapa tempat di Eropa sekarang negerinya yang dingin itu orang kepanasan, kebakaran kulit. Kenapa? Karena berubahnya apa? Atmosfer udara itu yang katanya ozonnya sudah tipis kan? Nah itu baru apa? Apalagi kalau bergulung-gulung kan pecah dia. Dilanjutkan aja apa? Wa izan nujumun kadarat. Bintang-bintang berjatuhan. Itulah kiamat. Jadi tidak usah cerita kiamat panjang ceritanya. Cuma kita kaitkan saja ibu-ibu dan bapak sekalian. Bahwa apa yang terjadi seperti bencana yang kita rasakan sekarang ini
merupakan peringatan dini ya. Kan ada namanya peringatan dini, peringatan awal, peringatan dini bagi kita bahwa bakal terjadi suatu hal yang lebih dahsyat nanti. Yang lebih dahsyat itu adalah merupakan rukun iman kita, yaitunya percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari dihancurkannya segala yang ada di atas alam ini. Bukan di dunia aja, di alam ini hancur, bumi kita ini hancur, dan kita akan berpindah kepada satu alam yang disebut dengan alam mahsyar. Nah, itu Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Nah, ini untuk itu apa langkah kita? Kan itu ya. Langkah kita, kewaspadaan kita menghadapi ini apa? Dan secara umum, kalau secara modal utama, tadi sudah saya katakan, pertanyaan dari seorang sahabat kepada Nabi itu patut itulah yang menjadi pegang kita dulu. Kita tetap kokohkan keimanan, kita tetap istiqomah di dalam perjalanan hidup ini. Itu nomor satu dulu. Silakan apa yang terjadi. Ya. Dan kalau ini sudah ada, insya Allah ya, kita tidak takut, kita tidak gentar. Bagaimanapun perjalanan yang akan kita lalui di atas dunia ini, kita tidak takut. Kalaupun terjadi juga, insya Allah kita akan berada dalam husnul khotimah. InsyaAllah kita akan ma'al abrar, kan gitu ya. Kan kalaupun ya Allah, kalaupun juga terjadi pada diri saya, mudah-mudahan itu akan menjadi, kalau dalam surat Ali Imran itu dikatakan wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian kalau kami mati, ya Allah kami mati dalam keadaan orang yang berbuat baik lah gitu. Kalau orang mati dalam keadaan berbuat baik, berarti dia termasuk husnul khatimah. Itu yang pertama. Langkah kita memperkokoh keimanan dan istiqomah. Yang kedua, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang penting miskin. Kenapa? Karena tadi diingatkan oleh Allah, sesuatu peristiwa terjadi itu tidak terlepas daripada peringatan. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan tidak berdosa, maksudnya ada kelemahan. Kita bertobat, ya Allah. Tobat itu kan dia tidak terbatas waktu ya, kapan aja. Karena kematian itu juga tidak tentu waktu. Tobat tidak terbatas waktu, kematian akan datang kepada kita tidak tentu waktu. Siapa yang tahu siapa akan meninggal? Tidak tahu Bapak dan Ibu sekalian. Saudara-saudara kita yang 318 itu tidak tahu dia akan mati hari itu. Sehat-sehat semua. Tapi kalau dia datang, dia tidak akan bisa ditawar-tawar. Dan bisa ditangguh-tangguhkan. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, biasa kita bertobat. Tobat itu kalau dapat setiap hari kita bertobat. Ya. Maka kalau Nabi itu mengingatkan kita bertubu ilallah, kalau ayat Al-Quran jelas tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah dengan sebenarnya. Kalau minimal orang itu akan bertobat dengan ucapannya astagfirullah wa atubu ilaih, atau dengan doa istighfar ya. Nah, sudah itu di samping bertobat kita juga beristighfar. Kalau istighfar sesuatu rutinitas yang harus kita lakukan berkali-kali dalam sehari. Betul ya? Kan dicontohkan Nabi, istighfar itu, dan itu memang sudah kita lakukan. Dalam sholat, contohnya. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini, kalau kita sadari, kenapa kok kita sholat itu tidak boleh betul tinggal Bapak sekalian? Sholat itu harus dijaga betul. Maka itu dalam Al-Quran, hafizu ala sholawat, kan itu ya. Artinya jaga sholat ya. Karena di dalam sholat itu ada pengakuan iman kita kepada Allah, ada pengakuan ibadah kita, ada pengakuan dosa kita kepada Allah, dan banyak di dalam ucapan itu adalah arahnya minta ampun. Dari awal sampai akhir. Ya, dari setiap gerak itu ada minta ampunnya.
Kalau tidak baca doa iftitahnya Allahumma ba'id, jelas kan? Kalau baca rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, jelas kan? Atau subhanallahil azim, jelas kan? Sujud udah gitu apa? Subhanakallah, duduk di antara dua sujud, Rabbil, ini kan minta ampun terus kita. Berarti apa? Kita jalani hidup ini dengan banyak beristighfar kepada Allah. Beristighfar apa dengan cara-caranya yang macam-macam diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Ada caranya yang memang harus kita lakukan karena kita harus sholat kepada setiap hari, setiap saat. Berapa kali? 17 rakaat kita lakukan itu kan. Jadi iman kita, istiqomah kita bertobat dan kita beristighfar. Istighfar. Dan yang kelima, jangan ditangguh-tangguhkan. Ya. Kenapa jangan ditangguhkan? Ada ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kan apa yang saya ucapkan itu semuanya ada dalam Al-Quran Bapak sekalian. Wasari'u, cepat-cepatlah, tidak usah lambat-lambatkan lagi. Belum lagi, umur aku baru 50 kan. Umur aku baru 30, masih jangan, tidak ada ceritanya. Pokoknya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saya rasa itu aja bicara umum kita ibu-ibu dan bapak sekalian. Di dalam kewaspadaan kita menghadapi bencana yang selalu mengintai kehidupan kita sepanjang masa. Kapan saja, di mana saja kita tidak akan pernah terlepas daripada hal ini. Itulah maka juga di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah langkah-langkah yang harus kita lakukan, kewaspadaan kita. Dan juga tidak akan menjadikan kita menghindarkan kesibukan duniawi kita tetap, tapi kita juga tetap melaksanakan tuntunan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Nabi kepada kita.